Hai, ada info penting nih untuk teman-teman semuanya. Kabar bahagia nih. Pertama dalam sejarah, kini lepas dari kebiasaan lama, Indonesia bisa membayar hutang negara sudah tidak lagi berasal dari hutang, alias gali lubang tutup lubang. Kabar baik dibagikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu, bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah lebih baik. Pemerintah mulai Januari 2023 memaparkan pencapaian yang memuaskan. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN surplus terhadap produk domestik bruto atau pendapatan negara. Begitupun keseimbangan primer juga mencatat surplus sekitar 113,9 triliun, di mana artinya pemerintah lagi tak berhutang untuk membayar hutang alias gali lubang tutup lubang. Keseimbangan primer dalam anggaran pendapatan belanja negara menggambarkan kemampuan pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Nah, sebaliknya, apabila nilai keseimbangan primer positif, maka pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar hutang sebagian atau seluruh pokok dan bunga hutang. Surplus pada APBN didorong oleh pendapatan negara tumbuh menjadi 232,2 triliun atau 9,4% dari target. Sementara belanja negara tumbuh menjadi 140,4 triliun atau 4,6% dari target. Artinya, surplus kurang lebih sekitar 94 triliun rupiah. Lonjakan tersebut disebabkan oleh pendapatan negara yang melesat sekitar 17,3% yang menjadi 1.000,5 triliun, sehingga jauh lebih tinggi dari realisasi belanja negara. Salah satu penyumbang pendapatan negara yang bernilai fantastis ialah sektor tambang, di mana ini tak lain karena kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Jokowi dalam melarang beberapa komoditas mineral yang menyebabkan banyak investor asing menanamkan modalnya untuk membangun smelter di dalam negeri. Sehingga mineral yang biasanya diekspor secara mentah sekarang berubah menjadi barang setengah jadi, yang membuat harga mineral tersebut melonjak berkali lipat, meski pada dasarnya jumlah yang diekspor sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan dari sektor tambang sendiri mencapai 115,75 triliun hingga 24 November 2022. Nilai tersebut telah meningkat 106,35% dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebesar 75,48 triliun. Penerimaan negara dari sektor tambang ini juga merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Realisasi pendapatan negara dari pertambangan ini juga mencatatkan rekor dalam 10 tahun terakhir. Sebelumnya, pendapatan negara dari sektor tambang ini tak pernah lebih dari 100 triliun. Melejitnya realisasi pendapatan negara dari sektor tambang tak lepas dari berkah kenaikan harga komoditas di pasar global, seperti batu bara, nikel, aluminium, dan lain-lain. Di samping itu, hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Indonesia yang menyetop ekspor bahan mentah, salah satunya biji nikel. Kebijakan tersebut dinilai telah meningkatkan nilai ekspor nikel yang sudah dihilirisasi. Seperti yang saya sebutkan di awal, menurut proyeksi BKPM, nilai ekspor dari nikel sendiri yang mencapai 27 miliar hingga 30 miliar US dollar. Ingat teman-teman, ini dolar bukan rupiah. Perlu diingat, untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi juga bisa dinilai dari aset negara. Nah, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo nih, tercatat total mempunyai aset negara sebanyak 11.454 triliun hingga tahun 2021. Nilai aset tersebut naik 7.543 triliun sejak 2014. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, menunjukkan total aset negara pada 2014 hanya sekitar 3.910 triliun. Tercatat aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, piutang pada jangka panjang, dan aset lainnya mengalami kenaikan sejak 2014. Kenaikan paling signifikan yaitu pada aset tetap sebesar 4.232 triliun. Jumlah aset tetap pada 2014 mencapai 1.714 triliun. Kemudian naik menjadi 5.947 triliun pada 2021 atau kenaikan mencapai 65,49%. Lonjakan ini juga merupakan angka yang bagus mengingat pada era sebelumnya, yaitu pada era SBY, total aset negara selama kepemimpinan Presiden SBY hanya mengalami peningkatan sekitar 3.059 triliun. Jumlah aset lancar pada 2004 senilai 80 triliun menjadi 262 triliun.